Pada awalnya anak-anak tersebut tampak normal, sama seperti anak yang belum mengalami percobaan. Masih bermain, bersorak, dan belajar seperti biasanya. Tapi ketika mereka sendirian, mereka mulai tampak aneh. Mereka berjalan tak tentu arah, dan mulai tersenyum aneh dengan tatapan kosong. Setelah sebelumnya kita membahas beberapa mitos yang ada di Jepang, yaitu tentang berbagai kisah rubah ekor 9 yang tersebar di seluruh Jepang. Serta kita juga telah membahas tentang mitos pawang hujan yang ada di Jepang. Kali ini kita akan membahas tentang asal-usul sebuah lagu anak-anak di Jepang, di mana lagu ini kalau dilihat dari judul, memiliki kemiripan dengan judul lagu yang sedang viral di Indonesia, yaitu lagu pop Ame Ame. Dan lagu Jepang ini berjudul Kagome Kagome. Walaupun lagu ini sama-sama lagu anak-anak, dan punya judul yang hampir mirip, tapi lirik lagunya sama sekali berbeda. Kagome Kagome sendiri merupakan sebuah permainan anak-anak di Jepang, di mana dimainkan oleh sekelompok anak yang bernyanyi sambil berjalan bergandengan tangan melingkari temannya yang berperan sebagai iblis atau oni. Anak yang menjadi oni tersebut duduk di tengah lingkaran sambil menutup mata. Ketika lagu selesai dinyanyikan, anak itu harus menebak nama anak yang berdiri di belakangnya, dan anak yang namanya berhasil ditebak akan menjadi oni selanjutnya. Permainan Kagome Kagome ini sebenarnya sangat simpel, tapi permainan ini menyimpan banyak misteri, dikarenakan lirik lagunya yang sangat misterius. Dan lagunya berbunyi seperti ini. Setelah diterjemahkan, kira-kira arti liriknya seperti ini. Kagome Kagome burung dalam sangkar. Kapankah kau akan keluar? Apakah di malam ini? Burung bangau dan kura-kura sudah tergelincir. Siapakah yang ada di belakangmu? Kurang lebih seperti itulah isi dari lirik lagu Kagome Kagome. Di bahasa Jepang, Kagome sendiri juga punya arti tempat hukuman mati yang dipagari bambu berbentuk segi 6. Dari lirik lagu saja sudah terlihat mengerikan, apalagi asal-usul di balik permainan ini. Dikatakan bahwa lagu dan permainan ini dahulunya diciptakan oleh anak-anak dari panti asuhan di Jepang. Peristiwa ini dikatakan dimulai dari tahun 1940, di mana saat itu Jepang dan Nazi serta Italia membentuk kerjasama kekuatan militer 3 negara, sehingga terjadi berbagai pertukaran antara 3 negara tersebut. Ada pertukaran para ilmuwan dan pertukaran pasukan militer. Di mana saat itu dikatakan bahwa ilmuwan Nazi sering melakukan eksperimen-eksperimen yang gila, termasuk ketika mereka ditugaskan di Jepang. Saat itu ilmuwan Nazi sangat terobsesi dengan kekuatan, dan mereka percaya bahwa manusia bisa hidup abadi jika tombol kematian di otaknya sudah diangkat. Sehingga para ilmuwan tersebut berusaha membedah otak manusia dan menemukan tombol tersebut. Pada awalnya percobaan ini akan dilakukan pada tahun 1940 di Jerman, tapi anggota eksekutif Nazi menolak. Karena eksperimen ini bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui publik, akhirnya setelah memenuhi syarat dan mengatur persiapan dengan sekutu mereka Jepang, maka diputuskan eksperimen ini dilakukan di Jepang. Dan di tahun 1942 penelitian ini resmi dimulai, tim peneliti pun mengambil alih sebuah panti asuhan untuk bahan penelitian tersebut. Panti asuhan tersebut terletak di Provinsi Shimane, dan terletak di daerah terpencil. Untuk menemukan tombol tersebut, para ilmuwan Nazi melakukan berbagai macam metode pembedahan kepala. Di mana saat itu para peneliti meyakini bahwa tombol itu adalah bagian kecil dari otak manusia. Di percobaan pertama, para ilmuwan Nazi tersebut memulai dengan anak terpandai di panti asuhan. Setelah membedah kepala anak tersebut, para ilmuwan meyakini kalau mereka berhasil menemukan tombol itu, dan mereka pun mengangkatnya.
Dan setelah menutup kembali kepala si anak, rupanya nyawa si anak tidak tertolong dan dia meninggal. Di mana mayat anak yang meninggal tersebut mereka buang ke belakang hutan di dekat panti asuhan. Selain itu mereka juga membedah melalui dahi, dilakukan pada anak laki-laki berusia 10 tahun. Tengkorak anak itu cacat dan anak tersebut hampir lumpuh. Tetapi anak itu juga tidak menunjukkan hasil positif. Akhirnya ia mengalami keterbelakangan mental karena percobaan itu. Membelah melalui rahang juga mereka lakukan kepada gadis berusia 6 tahun. Di mana lidah dan sebagian daging rahang bawahnya dipotong, dan tidak bisa disambung lagi. Akhirnya anak itu pun meninggal. Selain itu mereka juga membedah melalui samping kepala. Dilakukan kepada anak yang tuli, dan percobaan itu membuat sang anak menjadi setengah tuli. Tapi tidak lama setelah itu si anak koma, dan meninggal. Setiap anak yang meninggal dalam percobaan tersebut, tidak pernah mereka kubur, dan hanya dibuang di hutan di belakang panti asuhan. Meskipun semua percobaan mereka belum ada yang berhasil, para peneliti tetap melanjutkan eksperimen mereka. Kali ini mereka melakukannya terhadap orang dewasa, yaitu beberapa guru dan pengasuh di panti asuhan. Hasilnya orang dewasa tersebut hanya kehilangan hormon reproduksi, dan yang lebih mengejutkan, semua orang dewasa tersebut selamat. Akhirnya tahun 1943 mereka melanjutkannya kepada seorang gadis, di mana satu-satunya efek percobaan tersebut adalah si gadis kehilangan kemampuan berkeringat. Tapi keesokan paginya, si gadis pun tidak bangun dan koma. Pada saat bersamaan, ilmuwan dari Moskow pun mengajak para ilmuwan Nazi untuk ikut eksperimen Venom Project. Di mana eksperimen itu bertujuan untuk membentuk manusia super. Dan tentu saja Nazi setuju, permulaan dari proyek ini adalah dengan mengamputasi salah satu lengan gadis muda di panti asuhan tersebut, dan lengannya akan diganti dengan lengan yang lebih kuat. Setelah lengannya diamputasi, rupanya lengan yang dijanjikan itu tidak pernah datang. Alhasil, si gadis pun dibiarkan dengan hanya satu lengan. Akhirnya salah seorang anak di panti asuhan memberontak. Di mana sang anak dalam aksinya, mulai merobek dokumen dan menghancurkan tempat operasi. Sehingga para ilmuwan marah, dan menyuruh para tentara Nazi untuk menghabisi anak tersebut. Di mana tentara Nazi dengan brutal memenggal kepala si anak, dan mayatnya dibuang di hutan. Dan setelah membunuh anak itu, prajurit Nazi pun mengatakan kepada pengasuh bahwa anak itu telah mendapat keluarga baru. Selama percobaan tersebut, setiap ilmuwan memiliki tugasnya masing-masing. Salah satunya yaitu mengawasi anak-anak yang selamat dari percobaan. Pada awalnya anak-anak tersebut tampak normal, sama seperti anak yang belum mengalami percobaan. Masih bermain, bersorak, dan belajar seperti biasanya. Tapi ketika mereka sendirian, mereka mulai tampak aneh. Mereka berjalan tak tentu arah, dan mulai tersenyum aneh dengan tatapan kosong. Dan saat melihat si ilmuwan, mereka akan langsung menatap kepadanya terus-menerus. Ketika si ilmuwan mendekati anak-anak tersebut dari belakang, anak-anak tersebut akan langsung membalikan badan, dan tersenyum dengan tatapan kosong kepada si ilmuwan. Dan ketika malam hari, anak-anak tersebut juga akan mengikuti si ilmuwan sampai ke depan pintu kamar. Dan mereka juga bertingkah aneh di malam hari, karena selalu berkeliaran tak tentu arah di panti asuhan tersebut. Dan lebih anehnya, bahkan si ilmuwan juga melihat beberapa anak yang sebenarnya sudah meninggal, ikut bermain lagi di panti asuhan. Dan anak-anak sering melakukan permainan aneh di panti asuhan itu, bergandengan tangan dan mulai bergerak melingkari teman mereka. Tapi dengan nyanyian yang sangat menyeramkan, di mana sang ilmuwan saat itu hanya mendengar kata kagome-kagome dengan tidak jelas. Seolah-olah permainan tersebut menggambarkan tentang percobaan yang mereka alami, dan siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Dan percobaan itu juga terlihat seolah-olah seperti eksperimen untuk menghapus kenangan mereka, di mana anak-anak yang selamat dari percobaan itu, menjadi anak dengan tatapan yang kosong dan pelupa, serta mereka sering bertingkah aneh. Akhirnya, pada tahun 1945, Hiroshima dibom Amerika dan percobaan pun dihentikan. Para ilmuwan mengemasi peralatan mereka,
dan berencana akan kembali ke Jerman. Tapi kebanyakan dari para ilmuwan tersebut kembali dengan keadaan mengalami gangguan mental. Bahkan ketika mereka dijemput oleh truk tentara Nazi, hanya ada 4 ilmuwan yang masih waras yang akan meninggalkan panti asuhan itu. Tapi ketika mereka akan menaiki truk, mereka diajak oleh pengurus panti asuhan untuk memainkan permainan kagome terakhir bersama anak-anak. Dan anehnya, 3 dari ilmuwan itu setuju, dan 1 ilmuwan langsung berlari dan menaiki truk karena takut. Dari 4 ilmuwan yang pulang ke Jerman itu, hanya 1 orang yang tidak ikut permainan tersebut yang berhasil kembali dengan waras ke negaranya. Di mana yang 3 orang lainnya menjadi gila ketika sampai di Jerman. Dan itulah asal-usul dari permainan dan lagu kagome-kagome, di mana sejarahnya terasa sangat menyedihkan sekaligus menyeramkan. Apakah teman-teman percaya dengan kisah ini? Dan apakah menurut teman-teman kisah ini nyata? Itu semua terserah kepada penilaian teman masing-masing. Yang pasti, jangan lupa menonton video kami yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.